Nak, itu anakku kenapa nangis? Bodyguard! Iya Nyonya. Itu kenapa Putri bisa nangis? Ada masalah di sekolahnya? Iya Nyonya. Tadi Non Putri disindir oleh Feli. Feli? Nyindir anak saya? Emangnya ngapain si Feli itu? Jadi Feli mengadakan pesta ulang tahun mewah di sekolah. Dan Putri disindir Sultan Abal-Abal oleh Feli Nyonya. Feli? Ya kenapa sih terus gangguin anak saya? Bodyguard, saya nggak bisa biarin anak saya digangguin terus sama si Feli. Saya harus bagaimana Nyonya? Sekarang kamu selidiki orang tuanya Feli. Kamu harus cari tahu orang tua mereka siapa dan duit keluarga mereka berasal dari mana. Setahu saya pejabat itu nggak bisa kaya. Jadi kamu harus cari tahu semuanya. Baik Nyonya. Akan saya selidiki semuanya. Permisi Nyonya. Kasihan anakku Putri. Kayaknya aku harus kasih uang dia biar dia seneng. Sepertinya ini rumah orang tua Feli. Aku harus cari tahu mereka siapa. Wah, Papa akhirnya berhasil korupsi lagi 10 miliar. Bagus, Pak. Mama bangga banget sama Papa. Feli juga pasti bakal senang banget kalau kita lagi banyak duit. Tapi ingat ya Mah, jangan kasih tahu Feli kalau duit kita hasil korupsi. Iya, Pak. Udah pasti itu. Mereka kan dan mereka mendapatkan duitnya dari hasil korupsi. Ini harus saya laporkan ke Nyonya. Putri, nak, buka pintunya, nak. Jangan dikunci, nak. Ya ampun, Putri pasti sedih banget. Sampai-sampai dia nggak mau bukain pintunya. Nyonya, Bodyguard, gimana hasilnya? Kamu dapat sesuatu? iya Nyonya. Jadi orang tuanya Feli itu adalah Yudi dan Clara Nyonya. Yudi dan Clara? Mereka kan orang yang menipu aku dan Raja 9 tahun yang lalu. Mereka juga ngebuat aku dan suamiku jadi di penjara selama 9 tahun. Gara-gara mereka, Putri anakku jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Mereka orang punya Feli. Iya Nyonya. Gara-gara mereka seluruh asetku sempat disita oleh negara. Dan gara-gara mereka Putri jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Ternyata Feli dapat bibit jahat dari orang tuanya. Yudi dan Clara itu adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sangat kejam. Nyonya. Tapi ada informasi yang lebih penting lagi Nyonya. Apa itu? Duit kekayaan keluarga Feli itu dari hasil korupsi Nyonya. Aku udah gak kaget dengernya. Dari awal aku udah curiga sama mereka. Kenapa mereka bisa kaya raya banget? Padahal cuma pejabat doang. Ternyata dari hasil korupsi toh. Tapi Feli nggak tahu kalau duit orang tuanya itu dari hasil korupsi. Mungkin orang tuanya malu ngasih tahu Feli Nyonya. Pantesan aja si Feli bisa memamerkan kekayaannya tanpa rasa bersalah. Ya sudah Bodyguard, kamu boleh pergi sekarang. Siap Nyonya. Sayang banget Putri harus bertemu dengan keluarga jahat itu. Aku harus menceritakan semuanya dengan Putri. Nak, buka pintunya nak, jangan dikunci nak. Nggak dikunci kok Ma. Ingat, pintunya digeser bukan didorong. Pantesan nggak bisa kebuka nak. Mah, di mana ini Putri Mah? Kenapa dia belum pulang? Ini lo udah jam 12 malam Mah. Mama juga nggak tahu Pak. Tadi Mama udah telepon ke 20 HP-nya Putri, tapi nggak ada yang ngangkat. Putri kenapa bisa hilang ya? Dan kenapa dia nggak bisa dihubungin? Bodyguard? Ya Tuan, sudah ketemu Putri? Belum Tuan. Tim saya sudah mencari ke 30 rumah yang Tuan dan Nyonya punya di kota ini. Tapi Non Putri belum ketemu Tuan. Gawat. Ini berarti anak saya hilang. Bodyguard, kamu lakukan pencarian darurat Putri sekarang juga. Siap Tuan. Semuanya, lakukan pencarian darurat Non Putri sekarang. Telah hilang Putri Annabel, anak dari keluarga semesta. Bagi yang menemukan akan mendapatkan imbalan 1 triliun. Sekali lagi. Pak, gimana ini Pak? Putri pasti bakal ketemu kan? Semoga ya Mah. Putri, Pak, akhirnya Putri nelpon. Cepet angkat Mah, di speaker teleponnya.
Putri kamu di mana, Nak? Hah? Pak? Itu kok banyak nyari Putri? Itu ada apa? Nak, kamu di mana, Nak? Kenapa kamu belum pulang jam segini? Putri lo di rumah, Ma. Putri lagi tidur. Rumah mana, Nak? Bodyguard katanya udah nyari kamu loh di 30 rumah kita di kota ini, tapi kamu nggak ada, Nak. Putri di rumah nomor 31, Ma, yang Mama baru beli kemarin. Mama nyuruh Putri tidur di sini, kan? Iya juga ya. Mama lupa, Pak, kemarin beli rumah baru di kota ini. Mama. Maaf ya, Pak. Akhirnya guys, impian kita buat foto prewedding pakai hanbok langsung di Korea terwujud. Dari dulu Bu Manager tuh pengen banget foto prewedding pakai hanbok, dan pas banget kita akhirnya ada kesempatan ke Korea. Ya udah dong, sekalian aja kita gas foto prewedding di sini. Tapi ternyata pas nyari tempat sewa hanbok, kita itu sampai bingung mana yang bagus, mana yang harganya paling oke. Sampai akhirnya kita nemu satu tempat yang banyak banget direkomendasiin. Ini dia guys, tempat sewa hanbok yang menurut kita paling oke di Seoul. Begitu masuk ke dalam, kita langsung kaget sih. Pilihan hanboknya banyak banget, warnanya cantik-cantik. Dan yang paling enak, mereka juga punya paket photoshoot. Jadi cocok banget buat yang mau foto prewedding kayak kita. Di sini tuh semuanya dibantu, mulai dari pilih hanbok, make up, styling, dan photoshootnya juga, wah. Dan honestly, hasil fotonya bagus banget. Bukan cuman yang asal jepret aja. Kita juga diarahin pose, gaya, sampai angel foto yang paling bagus. Jadi hasilnya bener-bener kayak foto prewedding Korea. Jadi kalau kalian lagi ada planning trip ke Korea dan mau coba pakai hanbok juga, langsung aja ya cek tempat ini, recommended banget. Mbak, bodyguard, karena hari ini adalah hari pertama puasa, saya akan bagiin THR mulai dari hari ini. Nyonya, bukannya THR itu dikasihnya pas mau lebaran ya, Nyonya? Iya, Nyonya. Kok udah dikasih sekarang aja, Nyonya? Itu kan di tempat lain, Mbak, bodyguard. Kalau di sini tuh beda. THR-nya bakal saya bagiin setiap hari selama bulan Ramadan. Maksudnya, Nyonya? Ya dari hari ini sampai lebaran, saya bakal bagiin THR buat kalian. Mbak sama bodyguard kenapa sih kok nanya terus? Emangnya nggak mau saya kasih THR? Mau sih, Nyonya. Tapi nggak setiap hari selama bulan Ramadan juga, Nyonya. Iya, Nyonya. Nah, nanti kalau duit kita jadi kebanyakan gimana, Nyonya? Ya itu kan urusan kalian. Saya nggak mau tahu ya. Saya ini hanya melaksanakan kewajiban saya, memberikan kalian THR. Gimana nih Mas Bodyguard? Gimana lagi, Mbak? Kita harus terima THR dari Nyonya. Kalau enggak, kenapa Mas Bodyguard? Kerjaan kita pasti bakal dikurangin sama Nyonya, Mbak. Nyonya, emangnya kita bakal dapat THR berapa, Nyonya? Kalian bakal dapat THR 1 miliar dalam sehari. THR ini di luar gaji ya. Jadi kalian bakal tetap dapat gaji setiap hari. Ya ampun, Nyonya. Itu kebanyakan banget, Nyonya. Iya, Nyonya. Nggak banyak kok. Udah, kalian terima aja ya THR dari saya. Nih, buat bodyguard. Dan yang ini untuk Mbak. Gitu dong, diterima THR dari saya. Semangat ya puasanya, Mbak Bodyguard. Mas Bodyguard, gimana nih, Mas? Pasrah aja lah, Mbak. Saya mau nelpon keluarga saya dulu ya, Mbak. Halo, Nak. Ada apa ya nelpon Ibu? Halo, Bu. Aku dapat THR setiap hari di tempat kerjaku, Bu. Ibu mau aku kirimin duit nggak, Bu? Kirimin duit? Nak, duit yang kemarin kamu kirimin aja ya, Nak. Itu masih belum habis loh, Nak. Habisnya aku kebanyakan duit banget, Bu.
Bingung mau dipakai buat apa lagi, Bu? Ya ampun, Nak. Keluarga besar di sini ya, itu udah jadi kebanyakan duit gara-gara kamu kirimin setiap hari. Apa kata keluarga besar kalau kamu kirimin mereka duit lagi, Nak? Terus gimana ini, Bu? THR yang aku dapat, Bu? Ya buat kamu aja ya, Nak. Kamu yang pakai aja ya itu. Ibu di sini udah punya sawah 20 hektar, kebun cengkeh, peternakan sapi. Itu semua gara-gara duit yang kamu kirimin. Jadi, maaf dulu ya, Nak. Ibu udah kebanyakan duit sekali. Nggak usah kirimin duit ya, Nak. Iya deh, Bu. Kenapa, Mas Bodyguard? Kok kayak sedih banget, Mas? Ibuku nggak mau dikirimin duit lagi. Kayaknya aku harus habisin duit THR-nya ini sendiri. Semangat ya kita, Mas Bodyguard. Iya, Mbak.